Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya ingin membahas hermeneutika, kajian sebagaimana kajian mingguan ya di dalam YouTube saya, yaitu sampai pada tokoh Hans-Georg Gadamer. Sebelumnya telah membahas dua tokoh sekaligus, yaitu Martin Heidegger dengan faktisitas hermeneutiknya, memahami hermeneutik sebagai keterlemparan gitu. Kemudian Rudolf Bultmann yaitu memahami eksegesis dan perjumpaan eksistensial. Jadi di dalam memahami teks itu banyak sekali ragam, dan termasuk hari ini saya akan khusus berbicara soal Hans-Georg Gadamer atau dikenal juga Gadamer ya sebagai filsuf hermeneutik, tokoh hermeneutik yang mendalami sejarah pengaruh gitu. Jadi dalam warna hermeneutiknya ini sangat sejarah sekali, sangat berkaitan dengan sejarah, sangat berkaitan dengan pengaruh sejarah. Nah, di sini saya akan mengulas sedalam mungkin, selebar mungkin tentang Hans-Georg Gadamer. Sebelum itu kita kenalkan dulu sebagai latar belakang untuk memahami siapa Hans-Georg Gadamer ini. Dia adalah filsuf dari Jerman, kelahiran 1900 dan meninggal pada tahun 2000 ya. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh hermeneutika terkemuka di bidang hermeneutik ya, yang merupakan studi tentang pemahaman dan interpretasi teks dan budaya. Latar belakang pemikiran Gadamer dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk pengalamannya sendiri, pandangan filosof sebelumnya, kemudian serta peristiwa sejarah yang mempengaruhi hidupnya, yaitu memang horizon horizon hidupnya ya. Horizon itu lingkup, yaitu semacam pengalaman yang dialami oleh seseorang. Ada di situ dialektika antar dirinya dengan orang lain, antar dirinya dengan lingkungan, antar dirinya dengan dominasi kekuasaan, politik, agama, dan sebagainya. Itu yang disebut horizon gitu. Nanti kita akan bertemu dengan istilah itu di pembahasan selanjutnya. Salah satu filsuf terdahulu yang sangat mempengaruhi Gadamer adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger ini guru ya, sekaligus sahabat beliau gitu. Apa yang mempengaruhinya, yaitu yang berkaitan dengan eksistensi dan fenomenologi. Kalau di dalam hermeneutika Gadamer, hermeneutika Heidegger, kita bertemu dengan istilah faktisitas atau juga disebut sebagai pra pemahaman ya, yang nanti berkaitan dengan eksistensi keberadaan seseorang gitu. Sehingga keterlemparan itu menjadi satu pemahaman Heidegger untuk membaca sebuah teks. Jadi setiap orang itu dia terlempar dari suatu tempat yang disebut sebagai pra pemahaman gitu. Dan dia muncul di dalam satu konteks yang penuh dengan fenomena-fenomena, dengan dia bersentuhan langsung dengan fenomena itu. Nah, hal ini sangat mempengaruhi Gadamer. Pengaruh yang kedua adalah bagaimana situasi Nazi ketika itu di Jerman ya, di Perang Dunia II. Ada keadaan yang
Pengalaman ini membantunya menyadari pentingnya memahami konteks historis dan kultural dalam interpretasi dan pemahaman. Gadamer berpendapat bahwa pemahaman tidak bisa terlepas dari konteks historis dan budaya di mana kita berada itu. Nah, salah satu karya yang sangat menggambarkan filsafat atau pemikiran hermeneutik Gadamer adalah tentang kebenaran dan metode ya. Dalam buku itu, dalam karyanya yang terkenal itu, Gadamer mengembangkan teori hermeneutik yang menggarisbawahi pentingnya konteks, dialog, dan pengalaman subjektif dalam pemahaman dan interpretasi pemikiran. Itu ya, termasuk filosofi, sastra, sejarah, dan ilmu sosial. Nah, itu terkait latar belakang. Nah, yang kedua yang menjadi, kita masuk pada persoalan yang lebih mendalam, yaitu memahami sebagai produksi makna. Apa sih yang dimaksud dengan produksi makna oleh Gadamer ini? Dalam pemikiran Gadamer, pemahaman dipahami sebagai sebuah proses produksi makna. Gadamer menolak pandangan bahwa makna itu bersifat objektif dan tetap. Nah, itu kata kunci ya. Dia menolak pemaknaan itu sebagai bersifat objektif dan tetap, serta bahkan bahwa tugas interpretasi hanyalah mencari makna yang benar dari suatu teks atau fenomena. Sebaliknya, ia mengakui bahwa pemahaman selalu terlibat dalam konteks subjektif dan pengalaman individu. Gitu. Gadamer berpendapat bahwa ketika seseorang berusaha memahami sesuatu, baik itu teks, karya seni, atau bahkan pengalaman hidup, ia membawa dengan dirinya sejumlah pengertian, keyakinan dari prasangka yang telah terbentuk sebelumnya. Pemahaman ini terjadi selalu apa yang disebutnya sebagai lingkar hermeneutik. Ya, kita pernah bahas ya lingkar hermeneutik itu, di mana pemahaman awal didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Itu. Jadi di sini sebenarnya sudah berbicara apa itu yang disebut prapemahaman. Nah, prapemahaman itu adalah tradisi. Prapemahaman itu adalah otoritas, pengalaman seseorang. Inilah sebenarnya bahwa pemahaman itu adalah produksi makna, memahami sebagai produksi makna, memproduksi makna sebenarnya. Kenapa begitu? Karena dia tidak pernah lepas dari prapemahaman. Prapemahaman adalah tradisi dan otoritas. Apa itu tradisi? Tradisi itu adalah suatu yang berlaku di dalam kehidupan kita, kebudayaan manusia. Kita melihat misalnya air itu mengalir ke dataran yang lebih rendah, hujan turun ke bawah, ke bumi, gitu kan. Jika siang hari itu ada matahari, kalau di malam hari ada bulan. Lalu suatu ketika ada yang mengatakan siang hari itu ada bulan dan itu bukan matahari. Maka kita akan spontan mengatakan kalimat orang itu salah. Kenapa begitu? Gitu kan? Karena kita sudah dipengaruhi oleh pemahaman selama ini gitu. Tradisinya berbeda gitu. Jadi kontra tradisi, kontra narasi, kontradiksi ya maksud saya. Selama ini kita memahami bahwa
api itu panas, gula itu manis, garam itu asin, dan sebagainya itu. Itu disebut sebagai pengetahuan yang terdapat dari tradisi, pra pemahaman. Tiba-tiba orang bertanya, apa rasa gula? Kita spontan menjawab manis, gitu kan. Padahal belum tentu setiap orang memahami manis itu sama dengan pemahaman saya yang manis gitu. Yang ini manis dan sebagainya. Kalau saya sedang sakit, makan gula belum tentu manis. Mungkin kadar manisnya berbeda. Bisa jadi pahit dan sebagainya. Tapi dalam mindset kita, gula itu manis. Yang salah saya karena saya sedang sakit. Dan begitu akhirnya kan. Itulah yang disebut produksi makna. Yang memproduksi makna siapa? Yaitu tradisi. Tradisi mungkin bisa salah, kita bisa kritik. Oh ya, karena itu pemahaman kolot dan sebagainya. Dulu orang menganggap bahwa kalau sarjana seseorang itu hidupnya akan eh, relatif lebih lebih cerah, masa depannya lebih indah dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini tradisi itu salah. Orang sarjana hari ini banyak pengangguran gitu. Justru orang yang nggak sekolah, mereka dari umur belasan tahun sudah terbiasa interaksi berdagang dan sebagainya. Pengalamannya lebih banyak daripada sarjana tentang sosial, tentang ekonomi dan sebagainya. Bahkan lebih banyak pengalamannya dari sarjana ekonomi, gitu kan. Jadi kontra akhirnya. Jadi kita bisa mengkritik pemahaman kalau pemahaman yang lama bahwa sarjana itu hidupnya akan cerah di masa depan. Nah, itu tradisi bisa kita kritik. Tapi yang lebih sulit dikritik adalah otoritas. Otoritas itu adalah pemegang ilmu pengetahuan. Siapa? Ahli, para ahli. Misal profesor matematika mendefinisikan bahwa matematika itu bukanlah hitung-hitungan, tapi berbicara soal pola-pola, kan begitu. Maka dari anak SD sampai S3 itu tidak akan mampu mengkritik, bukan tidak mampu mengkritik, mampu mengkritik, tapi omongan mereka tidak akan begitu didengar oleh masyarakat umum, karena yang lebih didengar adalah ahli matematika. Siapa? Yo, guru besar matematika gitu, profesor dan seterusnya yang sudah bertahun-tahun di dalam matematika. Definisinya itu tidak terbantahkan otoritasnya. Bukan tidak mungkin bisa dicari celahnya, pasti bisa dicari celahnya, tapi otoritas itu menguasai. Nah, itu yang disebut makna itu diproduksi. Jadi memahami itu proses memproduksi makna. Nah, bagian yang kedua adalah hermeneutika dialektis. Sebenarnya hermeneutika dialektis ini adalah peleburan horizon ya. Jadi tadi kita berbicara memahami adalah proses memproduksi makna, itu artinya kita sedang berbicara horizon. Jadi setiap orang memiliki horizonnya, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang pasti mendikte setiap orang, kan gitu. Saya misalnya sebagai orang Usuluddin, mahasiswa Usuluddin, ketika saya berbicara tentang pendidikan, maka orang akan ragu. Tapi kalau saya berbicara soal agama, mungkin orang lebih percaya. Kenapa? Karena saya Usuluddin. Nah, horizon saya dibatasi oleh itu. Itu satu. Itu horizon apa? Horizon tradisi. Horizon otoritasnya apa? Saya orang Usuluddin gitu. Tapi bisa saja saya mendalami sebuah pemahaman tentang biologi misalnya, tubuh manusia misalnya.
Saya bisa saja berbicara itu dan mendalami itu, tidak mesti di kelas. Tapi ketika saya berbicara itu, maka akan ada ahli yang maka masyarakat tidak akan terima gitu. Karena sertifikat saya itu usuluddin gitu, bukan biologi. Dan masyarakat tidak akan terima. Orang lebih condong kepada otoritas. Nah, itu kata Gadamer, kita itu terjebak di dalam prasangka atau prapemahaman itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hermeneutika dialektisnya.